2023, saya dan suami saya sudah bertemu dengan suami almarhumah Stevi Agnesia untuk bersumpah Al-Quran. Pada saat itu di depan Jadi seperti yang rekan-rekan media nantikan, bahwa sudah banyak juga yang japri ke Mbak Ica yang akhirnya terpaksa harus melakukan klarifikasi. Sebenarnya dari Mbak Ica dan keluarga awalnya tidak mau memperpanjang masalah ini, tapi memang demi ketenangan keluarga Mbak Ica, suami dan anak-anak juga keluarga besar, jadi memang diperlukan klarifikasi ya. Karena yang kita tahu kasus ini adalah terkait tuduhan santet. Sedangkan negara kita Indonesia ini kan negara mayoritas Islam ya. Jadi santet itu suatu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam juga. Apalagi kita tahu keluarga Mbak Ica adalah keluarga muslim yang tahulah posisi bahwa santet itu sebenarnya haram dan memang tidak boleh. Jadi terkait hal ini Mbak Ica akan membacakan press release yang sudah dibuat. Kita simak ya. Silakan Mbak Ica. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk almarhumah Stevi Agnesia. Semoga husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengakui bahwa dulu pernah terjadi perselisihan dengan almarhum Stevi Agnesia dikarenakan kesalahpahaman dan berlanjut terus-menerus. Namun tidak ada sama sekali terfikir sedikit pun oleh saya untuk mencelakai, apalagi menggunakan ilmu santet, ilmu hitam santet. Santet adalah perbuatan dosa besar yang tergolong perbuatan musyrik yang diancam jadi penghuni neraka jahanam yang kekal. Jadi saya sebagai muslim yang lahir dari keluarga yang baik-baik tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Qadarullah, sakitnya almarhum Stevi Agnesia sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya dan keluarga saya. Bahkan pada tanggal 4 Oktober 2023, saya dan suami saya sudah bertemu dengan suami almarhumah Stevi Agnesia untuk bersumpah Al-Quran. Pada saat itu di depan suami almarhum Stevi Agnesia, saya dalam keadaan hamil, sudah bersumpah Al-Quran, tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan, seperti yang diberitakan, Kami bersama-sama saling berbaikan dan saling memaafkan atas semua perselisihan yang pernah terjadi. Postingan santet pun yang ada di media Instagram telah dihapus oleh almarhumah Stevi Agnesia. Dan namun yang di namun memang postingan di media TikTok belum dihapus sehingga membuat berita ini menjadi viral dan mulai sangat mengganggu saya dan keluarga saya. Saya melakukan klarifikasi ini karena saya memikirkan kehidupan anak-anak saya yang masih sekolah dan juga masih memiliki masa depan. Saya tidak mau anak-anak saya dicap punya ibu sebagai pembunuh. Saya juga punya suami. Saya tidak mau suami saya dicap punya istri pembunuh. Dan saya juga punya orang tua. Saya tidak mau orang tua saya dicap punya anak pembunuh. Dengan segala kerendahan hati saya, memohon kepada para pihak untuk tidak melanjutkan fitnah ini. Almarhum Stevi Agnesia meninggal di hari yang baik, di bulan suci Ramadan. Insya Allah beliau husnul khatimah. Semoga dilancarkan jalannya dan diterima iman Islamnya. Amin Allahumma amin. Sekian klarifikasi dari saya, atas perhatiannya para pihak saya ucapkan terima kasih. Mbak Ica boleh nanya kah? Oke, boleh. Mungkin pertanyaannya ada dua. Kenapa baru sekarang gitu untuk klarifikasi ini? Terus yang kedua kan selama ini mungkin fitnah-fitnah itu mungkin dari video dari Mbak Stevi ini kan dia tidak menyebutkan nama gitu. Sampai akhirnya Mbak Ica merasa bahwa tuduhan ini tertuju pada kakak, mungkin apa gitu alasannya? Jadi kembali kan tadi dari awal saya bilang ya, awalnya Mbak Ica dan keluarga memang tidak memperpanjang masalah ini. Sudah meninggal buat apa ya? Maksudnya ya sudahlah, toh kan sudah sebenarnya di antara mereka sudah tidak ada masalah lagi. Cuma kan tahulah ya, Indonesia, netizen Indonesia nomor 1 loh di dunia kan. Nah itu sangat mengganggu kehidupan Mbak Ica, ya di DM, ya di tag gitu kan, bahkan disebut langsung namanya di sosial media, itu kan juga sangat mengganggu. Kebayang nggak, jejak digital itu tuh akan selalu ada. Jadi kalau tidak ada klarifikasi, orang akan berpikir bahwa yang selama ini dituduhkan ke klien saya itu benar, gitu. Nah makanya kita butuhkan klarifikasi saat ini. Kenapa baru sekarang ya? Pertama itu tadi,
masih dalam keadaan berduka, ya. Kita masih dalam keadaan berduka, keluarga almarhumah juga masih berduka. Kita menghargai keluarga almarhumah juga, dan memang awal kami tidak mau memperpanjang masalah ini, tapi makin lama, ya, itu tag di sosmed, Instagram, Facebook itu sangat luar biasa dan membuat shock Mbak Ica. Sempat bilangnya, kok sampai seperti ini ya hujatannya. Padahal kan saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Makanya dibutuhkan klarifikasi. Kalau ditanya kenapa baru sekarang, itu tadi, karena sudah sangat-sangat mengganggu. Kalau tidak mengganggu, tidak akan ada klarifikasi hari ini. Kita menyebutkan nama. Tadi kan udah dijawab, kenapa tidak disebutkan nama, karena kan Mbak Ica-nya di tag. Udah di tag kan, namanya langsung. Terpampang nyata juga ya. Mukanya juga, iya. Muka saya, nama saya terpampang nyata di medsos gitu, dan sangat mengganggu sekali gitu. Karena memang dari tahun lalu saya sudah bersumpah di depan suami almarhum gitu. Pada tanggal 5 Oktober ya sayang ya? 4 Oktober kita sudah bertemu. Saya sudah sumpah Al-Quran. Di saat itu saya sebelum lahiran, pada saat hamil 8 bulan, mau jalan 9 bulan ya. Saya sudah bersumpah Al-Quran pada saat itu. Baca. Itu tapi terkait yang banyak yang ngaitin dengan yang postingan pasti hari almarhum meninggal itu sama yang terbaik itu, gimana tanggapannya Mbak? Jadi kan itu juga jadi artinya makin menyebutkan kamu gitu. Postingan yang Jumat Berkah. Iya. Nah, saya di situ tidak terpikirkan ya, karena saya tidak merasa gitu, dan saya tiap Jumat itu kan pasti berbagi, sering berbagi gitu setiap Jumat. Jadi saya sama sekali nggak kepikiran sampai situ gitu. Jadi itu memang kegiatan rutin Mbak Ica. Iya. Kebetulan teman-teman juga menitipkan. Nah itu juga, dia. gitu. Jadi memang bukan cuma Mbak Ica, memang dari awal memang donasi sudah ini ya Donasi Mbak ya. sudah, iya. Jadi itu memang kegiatan rutin. Jadi kalau dibilang wah Mbak Ica sampai Jumat Berkah gara-gara itu meninggal gitu kan, itu Iya. nggak seperti itu gitu. Ya, jadi itu memang kegiatan rutin Mbak Ica yang kebetulan ya at that time itu almarhumah nggak ada. Jadi itu sekali lagi tidak ada maksud apapun, dan itu memang hanya kegiatan rutin. Mbak Ica, kalau boleh tahu hubungannya sama Kak Sevi seperti apa sih sebelum almarhumah meninggal gitu. Terus waktu itu kan tadi kakak sempat bilang ada sebuah perselisihan. Kita kalau boleh tahu gitu perselisihannya apa sih dengan Kak Sevi sampai akhirnya ini diungkit-ungkit ke sekarang gitu Mbak. Terjadi kesalahpahaman yang terus menerus. Untuk masalah yang lalu-lalu, yang sudah berlalu, saya tidak mau membahas lagi karena juga orangnya sudah tidak ada gitu. Kayaknya saya tidak mau lagi membahas. Intinya pernah ada permasalahan di antara dua sahabat, itu aja. Setiap orang juga pasti punya masalah. Saya punya masalah dengan sahabat saya, kemudian akhirnya baikan lagi, kan itu hal yang lumrah ya. Itu aja sih. Mbak Ica dikaitkan dengan Ruben Onsu dan Olga tuh gimana sih? Aduh, suami saya sampai geleng-geleng loh, ya Allah sayang, ini berita kamu digoreng-goreng, kenal aja enggak gitu loh sama almarhum Olga, terus Jupe juga, Jupe ya. Itu Masya Allah sih, saya nggak kenal sama sekali gitu, sampai kaget juga ada berita kayak gitu. Kalau ada sih netizen yang termasuk berani gitu ya Mbak Ica ya, dia bilang Mbak Ica pakai 10 dulu, nanti dari Dayak nih dari mana, itu Mbak Ica sempat baca nggak Mbak? Dan kalau dari Mbak Ica gimana? Buktikan kalau memang itu benar. Ya, Buktikan. Gitu. Saya Kalau setuju. sampai nyebut 10 itu kan luar biasa. Sudah pernah juga ya sayang ya, kita berbicara ya, maksudnya dibuktikan aja gitu. Banyak bener ya. Jangan keterlaluan lah gitu kan. Mbak Ica kan punya anak kecil juga gitu, punya orang tua, punya mungkin. suami, kan keluarga ya. Ini kan efeknya cuma bukan ke Mbak Ica aja, tapi ini efek dominonya tuh kemana-mana. Jadi tolong ya kepada para pihak ya, sudahlah, jangan didramatisir lagi, jangan diperpanjang masalah ini. Toh sebenarnya hubungan Mbak Ica dengan almarhumah itu sudah baik-baik saja. Ya, sebelum almarhumah meninggal itu hubungan sudah baik-baik saja, saya tegaskan ya. Sejak Oktober 2023 hubungan mereka sudah baik-baik saja. Ya, dengan suaminya, bahkan dengan almarhumah juga sudah baik-baik saja. Iya. Hal ini terjadi kenapa? Karena itu tadi ya, ada postingan yang didramatisir lah, TikTok yang muncul belum dihapus, jadi Instagram sudah dihapus. Nah, jadi muncul lagi berita-berita yang seperti itu. Tolong dihentikan. Sudah cukup ya, sudah keterlaluan. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.